Ya, masih bersama kami pemirsa di Kabar Petang dan kita akan lanjutkan dialog masih bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Uu. Tadi sudah disampaikan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat. Kalau untuk vaksinasinya sendiri, Kang Uu, sejauh ini pencapaiannya seperti apa? Untuk vaksin level atau vaksin pertama kita sudah 86%, melebihi target. Target kita kan 80%, tapi sekarang 86%. Bahkan beberapa kota itu sudah 100%. Kayak kota Bekasi, Depok, dan juga yang lainnya, kalau kota-kota itu rata-rata tinggi. Nah, untuk vaksin yang kedua, kita sudah 73 kalau nggak salah. Jadi ini yang belum, ini kebanyakan di daerah pinggiran, kabupaten pinggiran. Tetapi saya menghormati atau memuji kepada para bupati yang menginstruksikan door to door. Seperti kemarin kami di Pangandaran, Pak JJ ini sebagai bupati menginstruksikan untuk door to door. Dan saya melihat persis langsung petugas nakesnya datang ke rumah-rumah, dan di situ sudah berkumpul sekitar 4 orang, 5 orang, dan yang terus gitu ya, naik motor dan yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, kita memang ini sedang berjalan. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, ini sangat luar biasa. Seperti kemarin kita lihat waktu di kota Bekasi, ini ibu-ibu yang lansia penuh pada datang. Itu juga di Bogor juga seperti itu. Artinya apa yang diharapkan oleh kami, insya Allah tercapai, dan vaksin merupakan salah satu benteng dalam penyebaran COVID di Jawa Barat ini. Kalau dari wilayah Jawa Barat ini, mobilitas tinggi terjadi di mana saja? Seperti disampaikan, yaitu Bodebek dan Bandung Raya. Di situ kota Bekasi, tapi penduduknya sampai 3 juta lebih. Tapi kabupaten yang lain bisa 1,5 juta, bisa 2 juta. Kemudian juga di situ saya bisa melihat dari pendapatan pajak kendaraan saja, itu kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu paling besar, sampai triliunan di situ. Tapi kalau daerah-daerah lain tidak seperti itu. Otomatis berarti kendaraan banyak, mobilitasnya juga sangat luar biasa. Ya, Kang Uu juga sudah bergabung bersama kita, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat petang, Pak Riza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Riza, di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri, bagaimana aturan di PPKM level 3? Apakah juga masih sama seperti tahun sebelumnya atau ada yang berbeda? Ya, jadi yang pertama memang sejak kemarin sudah diberlakukan PPKM level 3 di Jakarta sampai dengan tanggal 14. Secara umum hampir sama, cuma ada beberapa perbedaan ya. Di antaranya ini supermarket dan mal masih diperkenankan ya sampai jam 21 dengan kapasitas 60%. Dan bagi anak di bawah 12 tahun itu harus divaksin minimal dosis yang pertama. Pasar raya itu pembatasan sampai jam 20 malam, itu kapasitas 60%. Dan tempat bermain di mal pasar diizinkan dibuka dengan syarat yang sama. Restoran juga begitu, sampai jam 21 dengan kapasitas 60%. Bioskop masih diperbolehkan sekalipun di level 3 dengan jam operasional jam 21 dengan kapasitas 50%. Tempat ibadah ini sekarang dibatasi sampai dengan 50%. Akses umum itu 25%, tempat seni budaya 25%, perkantoran juga dibatasi sampai 50%. Ya, Pak Jadi inilah Riza, pembatasan-pembatasan yang ada. Untuk spesifikasinya kantor-kantor akhirnya dibatasi 50%. Artinya dari secara keseluruhan ini akan diberlakukan rata sesuai dengan aturan PPKM yang pernah kita lalui di level 3 ini? Ya, betul. Jadi itu pembatasannya. Namun bagi perkantoran yang umum itu sampai 25% dan yang esensial itu diperlakukan, yang non esensial itu 20%, yang esensial 50% ya. Jadi yang umum itu atau non esensial 25%. Sementara yang esensial itu 50%. Pelayanan masyarakat diperbolehkan sampai dengan 25%. Nah, di sini perbedaannya cukup signifikan ya antara esensial dan non esensial. Pak Riza, jadi perkantoran umum itu non esensial. Baik, gimana? Pak Riza, untuk transportasi umum aturannya seperti apa? KRL yang juga banyak digunakan oleh masyarakat, Transjakarta. Jadi memang terkait transportasi umum ya, ini masih diatur nanti dalam peraturan tersendiri melalui Kementerian Perhubungan ya.
Tadi mengenai ibadah itu melalui Kementerian Agama, ya. Mengenai pendidikan itu diatur nanti tersendiri melalui Kementerian Pendidikan, ya. Jadi kalau PTM kita, pendidikan itu diberlakukan itu masih 50%. Kami sedang menunggu karena Jakarta sudah level 3, seharusnya memang sudah ditutup semua kalau mengacu pada aturan level 3, ya. Tapi ini belum diatur di sini, kami masih menunggu nanti berdasarkan SKB 4 Menteri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini ada keputusan apakah masih diperbolehkan dengan level 50% atau malah dinolkan, nanti tidak boleh ada PTM, semuanya jarak jauh. Terkait kendaraan umum, angkutan massal, taksi, sementara diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal yang tadi 10%, sekarang 70%, ya, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ini pengaturan sementara. Baik. Ojek online dan pakalan ini secara diatur dengan pengaturan yang lebih ketat lagi. Iya, Pak Riza, dengan adanya PPKM level 3, artinya apakah akan diberikan bansos lagi? Terkait bansos itu belum sempat didiskusikan, nanti akan dicari waktu khusus, ya, dengan pemerintah pusat dalam waktu ke depan. Nanti kita akan lihat, bansos itu kan diberikan karena selama masa pandemi banyak sekali orang yang tidak bekerja, bahkan di PHK, kehilangan pekerjaannya. Nanti kita akan evaluasi apakah sekarang terjadi peningkatan pengangguran, umpamanya sejak ada PPKM level 2, sekarang level 3, dan perlu mendapat bantuan. Nah, itu nanti kita akan diskusikan dengan Kementerian Sosial tentunya melalui pemerintah pusat, ya. Oke. Jauh ini kami, Pemprov DKI Jakarta, karena kewenangan PPKM level ini dia ada pemerintah pusat, kami patuh dan taat pada kebijakan yang diambil oleh Baik. pemerintah pusat. Begitu juga ke bantuan sosial, nanti akan kami evaluasi bersama-sama apakah sudah diperlukan diturunkan kembali bantuan atau tidak. Ya. Itu nanti kita akan diskusikan bersama. Baik, masih didiskusikan, tapi bagaimana dengan di Jawa Barat, Kang UU, mengenai bantuan sosial, apakah sudah ada rancangannya atau seperti apa? Belum, Pak. Belum, kami baru membahas tentang turunan surat dari pemerintah pusat saja. Pak Gubernur belum menyampaikan tentang hal itu. Tapi mungkin tidak terlalu kemungkinan. Karena kan untuk merefocusing kita masih memiliki kewenangan untuk merefocusing karena surat dari itu sudah ada. Tapi kita belum dibicarakan tentang itu. Iya, Kang UU, artinya sejauh ini hal-hal krusial apa yang bisa dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang tadi juga kita ketahui bahwa banyak sekali yang terdampak oleh pandemi? Ya, mungkin Pak Gubernur cepatnya akan mengadakan rapat dengan gugus tugas, dengan Forkopimda, dan juga dengan para bupati dan wali kota. Karena beliau dalam membawa sebuah keputusan selalu ilmiah, selalu berdasarkan masukan-masukan, sehingga bisa memberikan sebuah keputusan seolah-olah ini keputusan bersama, bukan keputusan sendiri. Nah, mungkin secepatnya beliau akan rapat, tetapi yang beliau sekarang buat adalah SK Gubernur tentang turunan daripada keputusan pemerintah yang sudah semalam kami terima di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti ini. Oke, kalau di DKI Jakarta sendiri seperti apa, Pak Riza, langkah-langkah yang dilakukan, usaha yang dilakukan untuk bisa memperbaiki efek, kita bisa bilang dampak dari COVID-19 khususnya pada perekonomian masyarakat? Ya, jadi yang pertama, ya, terkait COVID, tentu kami di Jakarta terus melakukan perbaikan, revisi terkait regulasi. Jadi kami akan terus menyesuaikan regulasi ini, ada PPKM, ada kebijakan dari kementerian, dari Inmendagri, sebagai kami menyusul dengan kebijakan-kebijakan di internal kami melalui Kepgub, Pergub, dan seterusnya. Dan surat-surat edaran itu sudah rutin kami lakukan penyesuaian kebijakan melalui regulasi. Kemudian kami juga melakukan kebijakan lain, umpamanya menghadirkan aparat petugas sebanyak mungkin kami tingkatkan. Kemudian juga kami akan terus memberikan sanksi pada masyarakat bagi yang melanggar. Namun demikian, betapapun baiknya regulasi yang kita buat, banyaknya hadirnya aparat dan beratnya penindakan, itu ternyata menurut survei 80% itu bergantung pada warga itu sendiri. Jadi disiplin kepatuhan warga itu yang menentukan. Di samping itu juga kami akan terus meningkatkan, mengoptimalkan
satgas-satgas yang ada dari tingkat provinsi sampai tingkat RT RW. Kemudian yang ketiga, kami akan terus meningkatkan testing atau 3T, testing, tracing, dan treatment. Di samping itu juga seperti yang tahun-tahun sebelumnya, kami akan terus meningkatkan berbagai fasilitas sarana prasarana pendukung, mulai dari rumah sakit, laboratorium, tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, semuanya, sampai vitamin kita siapkan. Dan juga kita akan tingkatkan vaksin ya, booster, yang angkanya sudah lebih dari 760.000. Kemudian juga vaksin yang bagi anak-anak 6 sampai 11 tahun juga akan kami tingkatkan, yang sebentar lagi akan selesai 100%. Ya. Jadi berbagai upaya kita tingkatkan, termasuk meningkatkan PCR dan lain sebagainya. Prinsipnya kita sudah memahami, mengerti tugas kita masing-masing, namun ini perlu kita optimalkan kembali, dan yang paling penting adalah kolaborasi, kerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan seluruh warga Jakarta. Baik, ya. Baik. Tentunya kita berharap semua upaya yang dilakukan untuk menekan angka COVID sekaligus memperbaiki dampak dari COVID-19 yang ditimbulkan. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya. Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan juga Kang Uu Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.